Perbedaan sebelum dan sesudah menikah ya. Ini disclaimer dulu ya, kalau misalkan apa yang aku bilang ini memang murni berdasarkan pengalaman aku dan memang niat aku di sini untuk sharing aja buat teman-teman yang mungkin lagi perlu-perlunya insight baru atau pandangan baru ya dari pengalaman orang-orang. Kita nih sebelum menikah masih bebas merdeka istilahnya, khususnya untuk mengatur me time, karena kalau setelah menikah untuk mengatur me time itu bisa, tapi nggak seleluasa itu. Jadi intinya kita harus pintar-pintarnya juga untuk ngatur waktunya, karena kita kan sekarang udah punya prioritas yang lain. Kita udah punya prioritas untuk melayani suami kita bagaimana. Lalu misalkan nih kalau amin-amin sudah ada anak, nanti pulang-pulang ke rumah juga kalau misalkan awalnya ingin me time tapi ada anak, kan anak harus diurus dulu, harus dikasih perhatian dulu. Kalau misalkan sebelum menikah, apalagi khusus aku yang nikahnya mungkin terbilang masih muda ya, di sini pasti aku punya banyak banget target atau cita-cita yang pengen aku raih. Misalkan aku ingin explore ke luar negeri, jalan-jalan, atau misalkan aku ingin dalamin hobi aku, bahkan sampai misalkan hobi aku ini berpenghasilan, atau misalkan aku ingin punya banyak pengalaman komunitas, jadi volunteer. Nah, di sini tapi setelah menikah bukannya pupus harapan ya untuk cita-cita itu, tapi lebih ke arah mungkin Allah telah mengatur ya rencana terbaiknya kapan sih, walaupun nggak semuanya itu bisa langsung instan terjadi. Jadi ya sisi positifnya di sini, walaupun kita punya banyak banget nih cita-citanya yang mungkin nggak langsung terwujud setelah menikah ini, tapi kita punya partner yang bisa saling menguatkan, karena biasanya ya kita mencari partner yang sevisi misi dong dengan kehidupan kita. Nah, istilahnya dengan adanya partner ini akan lebih seru lagi deh perjuangannya. Kita bisa bakal berjuang bareng-bareng dengan partner kita untuk mencapai tujuan tersebut atau cita-cita itu. Atau mungkin nih cita-cita kita yang awalnya kita pikir kayaknya impossible banget nih buat tercapai, tapi setelah menikah bisa jadi dengan adanya partner ini menjadi jalan kita buat mencapai cita-cita yang impossible itu menjadi possible. Next, perbedaan sebelum dan sesudah menikah ini yang paling aku rasakan berdasarkan pengalaman aku adalah pergaulan dan sosial. Kenapa? Karena aku yang biasanya sebelum menikah masih suka kemana-mana kayak anak hilang. Maksudnya ya setelah kerja atau setelah kuliah itu biasanya suka kumpul-kumpul sama teman-teman, atau misalkan suka kongkow di tempat kafe-kafe kopi, atau bahkan juga suka nginep di rumah teman-teman atau di kosan teman tiap weekend. Jadi benar-benar tuh kayak gak ada yang ngawasin deh, ini hidup aku lah, aku bisa kemana aja asal udah izin sama orang tua tapi ya. Nah, jadi ya intinya bahagia banget lah ya. Tapi setelah menikah bukan berarti nggak bahagia. Ini setelah menikah bahagia banget kok, ada yang jagain malah. Tapi di sini kita sudah punya kewajiban untuk menjaga perasaan pastinya dari pasangan kita. Nggak mungkin dong kalau misalkan kita lebih memilih untuk menghabiskan waktu banyak bersama teman-teman kita, sedangkan pasangan kita dianggurin. Ya enggak kan. Nah, di sini juga ya selain waktunya lumayan dibatasin, tapi kan ya di sini kita bukan berarti nggak bahagia ya, tapi lebih sudah tahulah kita sudah dewasa juga, sudah punya prioritas juga. Selain itu juga di pergaulan dan sosial ini, kita khususnya sebagai perempuan nih, aku misalkan di sini harus ya laki-laki juga sih, tapi harus lebih pinter-pinternya juga menjaga kehormatan kita kalau misalkan keluar rumah, mempelajari juga apa sih batasan interaksi laki-laki dan perempuan, khususnya misalkan nih yang sering keluar rumah kayak wanita karir, itu biasanya ya pasti ada aja gitu masih interaksi sama laki-laki, tapi ya gimana caranya kita masih bisa membatasi jangan sampai aurat kita terlihat atau terdengar yang seperti itu. Ya walaupun hidup juga nggak seideal itu ya. Maksudnya ya dunia bukan berarti kita benar-benar harus menutup segalanya, enggak, tapi kan sudah ada ya juga hukumnya apa saja kegiatan yang bisa dilakukan yang memang pantas dilakukan bagi laki-laki maupun perempuan yang bukan mahram, khususnya dalam bekerja ini, sambil kita ikhtiar mengharap ridho dari Allah juga. Nah, perbedaan selanjutnya nih, sebelum menikah kita masih berada di bawah naungan orang tua, sehingga
kita masih merasa ada yang ngelindungin kita, kita masih merasa aman mungkin ya menjalani hidup ini, walaupun kalau misalkan dari apa yang aku rasakan setelah menikah itu, apa ya, lebih kita lebih hidup mandiri. Jadi di sini untuk di bawah naungan orang tua bukan jadi pelindung kita lagi, tapi di sini kita benar-benar akan membentuk keluarga kita sendiri, budaya kita sendiri, dan kita menghadapi masalah itu ya sendiri. Karena memang ya setelah menikah itu aku merasa jadi benar-benar menghadapi hidup kali ya, dari yang masalah ya biasa, eh, pasangan ya muda mungkin yang baru menikah ya, itu adalah kendala di ekonomi misalkan. Terus ada juga misalkan yang kesulitan untuk punya anak walaupun udah berapa lama misalkan menikah. Dan yang paling ininya sih mungkin yang paling ya lumayan tidak enaknya, omongan-omongan dari sekitar tentang kehidupan rumah tangga kita, padahal kayak yang jalanin kan kita gitu. Jadi ya di sini antara kita filter mana yang baik sama mana yang harus didengar aja. Paling ya kalau dijawabnya ya semoga semoga membaik, semoga yang terbaik, doain aja ya misalkan kayak gitu. Nah terus juga gaya hidup nih, dulu nih misalkan kalau dari aku, alhamdulillah untuk hidup aku itu selalu berkecukupan, alhamdulillah. Namun setelah menikah ini ya karena memang harus ya mengikuti pemasukan juga, jadi gaya hidup pun sedikit berubah. Ya apalagi nih dengan sudah menikah ini pasti ada banyak yang ingin ditabung kan. Jadi tidak bisa seleluasa itu lagi untuk membeli ya hobi kita misalkan, atau hal-hal yang barang nggak penting misalkan tapi pengen aja gitu kita beli ya kan. Sampai misalkan ini juga ngaruh ke penampilan, yang awalnya misalkan baju kita suka beli tiap bulan, baju kita beda-beda, make up kita kayak gimana, sekarang ya aku sih lebih memilih tampil apa adanya dan juga sederhana, karena memang mungkin prioritas aku bukan hal itu lagi, tapi prioritas aku lebih ke keluarga. Tapi di sini bukan berarti benar-benar gaya hidupnya tuh downgrade banget, enggak ya. Tapi di sini kita lebih punya prioritas. Jadi kita masih bisa kok senang-senang misalkan jalan-jalan kemana, atau misalkan mau beli barang-barang mewah, itu masih bisa asalkan kita yang bisa pintar-pintarnya ngatur uang. Atau misalkan ya kita udah punya space budget lah untuk me time kita nih, untuk sama pasangan liburan tuh berapa aja sih, tapi yang pastinya jangan lupa siapin dana darurat juga ya, asalkan kita juga mulai. Jadi kalau menurut aku di sini yang lebih penting bukan punya uang banyak ya, atau udah benar-benar punya penghasilan 2 digit lah ya, tapi lebih bagaimana sih ilmunya gitu, persiapan kita sebelum menikah ini bagaimana gitu. Cara aku tahu kalau he is the one itu bagaimana? Ya ini simpelnya sih dari cara dia mengenalkan diri dan berani membuktikan bahwa dia memang ingin bertanggung jawab akan aku gitu. Akan seorang wanita, yaitu dengan menikah. Istilahnya dia itu bukan menjadikan aku seseorang yang hanya disinggahi tapi dijadikan rumah, seperti itu. Bukan seperti pria modus-modus dulu yang pernah mendekati aku kalau misalkan dari pengalaman, tapi hanya bilangnya niatnya cuma ingin mengenal lebih dalam, tapi untuk menikah kapan ya, itu gimana ya. Itu terkadang aku ya mungkin karena aku juga tipe orangnya bukan orang yang suka digantungin tanpa kepastian. Istilahnya ya kalau misalkan dia memang ada niat mendekati, dia juga harusnya sudah punya kapan rencana menikah dan persiapan sebelum menikahnya. Tapi di sini aku disclaimer dulu lagi ya, bahwa aku tidak membenarkan ini adalah proses perjalanan aku dengan dia. Namun ya semua orang kan pasti punya proses masing-masing ya. Walaupun nih misalkan secara Islamik itu kan ada proses ta'aruf ya. Tapi kalau misalkan di dunia aku itu bukan berarti nggak ideal, tapi banyak pertimbangan juga. Ya mungkin teman-teman di sini juga pernah ada yang merasakan, maksudnya misalkan nih menikah kan menyatukan dua keluarga, sedangkan keluarga aku khususnya itu bukan apa ya namanya, keluarga yang secara lumrah mengenal proses ta'aruf. Jadi di sini aku juga lebih menyesuaikan dengan budaya keluarga aku. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini lebih detailnya aku mengonfirmasi karena jawaban dari si pria ini dengan
pandangan-pandangan terkait pria ini dari lingkungannya. Jadi misalkan aku bertanya terkait hubungan dia dengan Tuhan, bagaimana cara dia beribadah, apakah dia sering sholat ke masjid, apalagi saat subuh yang godaannya lumayan ya berat lah ya, rada mager juga. Itu jawaban dia bagaimana, dan bagaimana dengan jawaban orang-orang di sekitar, misalkan jawaban dari anggota keluarganya ataupun jawaban dari teman yang sudah lumayan lama mengenal dia. Nah, khusus untuk kasus aku, karena memang pria ini punya sahabat yang sudah cukup lama dikenal, istilahnya dari SMP, jadi ya lumayan lah ya kalau misalkan aku tanya-tanya seperti itu. Karena memang kalau misalkan dibilang kita harus mengenal dia dulu sebelum kita memutuskan he is the one untuk menikah gitu ya, istilahnya pacaran lah ya. Tapi kalau menurut aku, kita mau mengenal sampai kapan gitu, karena memang setiap orang juga berubah-ubah, kita nggak bisa kita tidak bisa mempunyai harapan kepada manusia, karena memang Allah kan maha membolak-balikan hati ya istilahnya ya. Tapi kalau misalkan kegiatan ada gitu, kegiatan yang sudah rutin dia jalani ya, istilahnya dari kecil, dari dia SMP dia sudah seperti ini kata teman-temannya, kelebihan kekurangannya kata teman-temannya begini, beserta contoh kegiatan ya. Jadi di sini ya istilahnya dia memang hidup seperti ini gitu. Kita kan jadi punya gambaran kalau misalkan dia memang orangnya seperti apa dan apakah kita sanggup menerimanya. Nah, jadi di sini aku sebenarnya ada list pertanyaannya, tapi ya untuk di sini aku coba singkat saja ya. Semoga aja teman-teman ada gambaran. Tapi intinya dari 5 hubungan ini aku tanyakan, aku kumpulkan informasinya dari lingkungan-lingkungan juga, sehingga di sini aku menyimpulkan apa kelebihan dan kekurangan dari pria ini, dan apakah kekurangan dari pria ini dapat aku toleransi seperti itu, dan kira-kira bagaimana ya solusinya biar kekurangan ini tidak menjadi perusak dari rumah tangga kami nantinya, seperti itu. Dan pastinya juga dengan informasi yang kita kumpulkan, dengan kita membandingkan jawaban dari pria ini dengan lingkungannya ini, ya kita bisa tahu juga apakah jawaban si pria ini jujur atau enggak. Jadi di sini pria ini nggak boleh tahu juga kalau kita bertanya kepada lingkungan-lingkungannya, dan ini harus dilakukan secara cepat ya, dan juga ya istilahnya harus kong kali kong juga sih sebenarnya sama teman-temannya kayak gitu, atau sama lingkungannya dengan keluarganya juga ya. Karena kalau misalkan apa ya, jawabannya itu lebih berpihak kepada pria kan jadi lebih ke subjektifnya tinggi banget ya istilahnya. Ya mungkin hanya untuk membentuk image dari pria ini tuh positif di mata aku. Nah di sini tadi setelah aku mengumpulkan kelebihan kekurangannya, nah kelebihan ini juga apakah mungkin menjadi jalan ke depan aku untuk mencapai visi misi aku membentuk keluarga. Jadi itu sih kalau yang aku lihat dari kelebihan. Nah, tapi ini kan secara teoritikal. Mungkin ada juga hal lain seperti misalkan kita melihat dari sisi penampilan, atau misalkan kita lihat dari sisi financial support, apakah dia sudah kira-kira cukup bukan mapan ya, cukup bisa bertanggung jawab akan dirinya, memenuhi kebutuhan dirinya. Karena menurut aku kalau misalkan mapan, punya uang banyak, atau misalkan dia anak orang kaya, itu tidak menjamin kalau dia mapan gitu. Dia tidak, bukan mapan dalam artian aku adalah dia orang yang bisa bertanggung jawab akan dirinya, itu yang paling penting sih. Dan juga cara memperoleh dia nafkah dia bagaimana, apakah halal atau tidak. Dan pastinya sih ini kalau menurut aku, karena aku nggak mungkin nikah dengan orang yang nggak aku suka. Kalau aku ya di sini ya tiba-tiba maksudnya ada orang asing datang dan langsung walaupun semua aspek udah oke gitu, tapi aku menerima, itu belum tentu juga, karena aku harus konfirmasi juga ke hati aku, apakah ada ketertarikan kepadanya, apakah penampilan dia, wajah dia membuat aku nyaman misalkan ya. Karena itu yang paling penting sih sebenarnya juga. Oh ya, dan ini juga ini yang paling penting juga adalah sholat istikharah ya. Kalau misalkan kita benar-benar juga lagi bingung menentukan apakah dia orangnya atau enggak, insya Allah itu bisa ditunjukkan dari sholat istikharah ini. Bisa sih katanya dari mimpi, dari adanya mimpi, ataupun dari keyakinan hati kita, jadi tambah yakin dan dilancarkan makin kesananya gitu. Dan itu yang paling banget aku rasakan, istilahnya benar-benar dilancarkan aja gitu. Kalau misalkan teman-teman pasti kalau misalkan ada yang mau nikah pasti kan minta restu ke orang tua dulu. Nah di sini untuk meminta restu ke orang tua benar-benar selancar itu, kayak orang tua aku tanpa
pikir panjang langsung oke, iya gitu. Mau nyiapin budget berapa, kita rencananya mau kayak gimana gitu. Nah itu dia sih. Oh ya, dan ini juga kalau misalkan kalian bingung kira-kira apakah aku nih sudah sanggup untuk menikah, untuk mengemban amanah sebagai seorang istri gitu, seorang istri orang, itu bisa juga dengan bertanya kepada orang tua kita. Kalau yang aku pelajari dulu ya, kalau misalkan dari kajian itu dari Ustadz Felix Yao waktu itu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin konfirmasi, kita bisa tanya dulu ke orang tua, misalkan maaf pak, uh, kalau misalkan aku menikah dekat-dekat ini bagaimana ya. Kalau misalkan jawabannya masih make sense, yaitu mungkin memang ayah, mama dan ibu maaf ayah dan ibu sudah melihat kalau kalian ini sosok yang dewasa seperti itu, dan sudah cukup matang untuk menikah, karena kan mereka yang mengenal kita sejak kecil gitu. Tapi kalau misalkan jawabannya tidak make sense, seperti hah kamu gila, atau misalkan jawabannya pikirin dulu tuh diri sendiri, bangun tidur aja masih kesiangan, misalkan kayak gitu, itu kan mungkin oh berarti ada hari yang harus lebih aku persiapan dulu, atau mungkin ini bukan waktunya aku untuk menikah, aku masih belum sedewasa itu, kalau menurut aku ya seperti itu ya. Dan tapi ya intinya selain dari itu kan hanya pendapat dari orang tua untuk lebih meyakinkan kita, tapi ini juga kita yang harusnya lebih tahu terkait keadaan kita bagaimana, apakah kita sanggup menikah atau tidak, apakah sikonnya cocok atau tidak, apakah kita punya mimpi-mimpi yang ingin diraih, dan apakah dengan menikah itu kita sudah siap menerima risikonya, misalkan di delay atau bagaimana. Tapi kan ya kalau misalkan niat kita memang ingin beribadah, tidak ada apa ya namanya, pasti kita akan mendapatkan keberkahan gitu dari situ. Oke, tips jomblo yang masih mencari pasangan, ini kembali lagi ya, hanya berdasarkan opini dan pengalaman semata. Yang pertama, menurut aku selalu berusaha belajar, memantapkan dan mengembangkan diri baik dari sisi keilmuan maupun ruhiyah. Yang kedua, aktualisasi nilai diri untuk menggapai cita-cita dan berkarya. Karena jujur sih, kalau menurut aku ada ya istilah ini apa namanya, menerima pasangan kita apa adanya. Sebenarnya itu kurang berlaku untuk aku, karena menurutku ya walaupun kondisi dia misalkan sedang bukan kondisi ideal yang kita harapkan, tapi dia punya usaha untuk aktualisasi diri, karena nanti kesananya kalau misalkan dia orangnya ternyata males-malesan untuk menggapai cita-citanya, ya kita juga pasti ngerasa apa ya, mulai capek melihatnya gitu, atau terkadang jadi benih-benih kemarahan juga seperti itu. Jadi selama dia ada komitmen untuk berusaha dan punya plan A, B, C, D untuk menggapai hal itu, untuk aktualisasi nilai diri. Karena ya misalkan nih, untuk aku yang mencari laki-laki, pasti aku juga ingin punya laki-laki yang tetap selalu maksimal berusaha untuk mencari nafkah, misalkan walaupun ya misalkan hasilnya tidak 2 digit misalkan gajinya atau bagaimana, tapi selama dia berusaha itu kita ada rasa apa ya, tumbuh rasa cinta sendiri kepadanya makin dalam gitu. Jadi bukan dia terus-terusan di kamar tidur-tiduran dan kayak ya tidak terlalu peduli dengan kita gitu, seperti itu sih kalau menurut aku. um, dan juga ini sih, karena kita kan juga memilih laki-laki, kalau misalkan aku yang sevisi misi ya, ya insya Allah selama kita aktualisasi nilai diri, misalkan dengan menambah berbagai pengalaman juga atau berkarya lebih jauh, ya insya Allah itu jodoh itu akan mengikuti juga, karena memang jodoh yang dicari kan yang sevisi misi. Jadi pasti kalian selama kalian aktualisasi diri, kalian akan punya value tersendiri yang bisa terlihat sebagai aura oleh orang lain, kayak gitulah istilahnya. Jadi ada pria pasti yang tertarik dengan value kalian. Jadi bukan hanya masalah penampilan, tapi pendapat kalian, pemikiran kalian itu juga salah satu hal yang cukup apa ya, menarik untuk laki-laki kalau menurut aku. Ini kalau dari pengalaman aku saja ya teman-teman. Dan yang ketiga, membentuk rutinitas disiplin dan mandiri dalam hidup. Ya di sini kita kan namanya juga sudah ingin menikah, pastikan hidupnya mandiri lah, kita menjadi orang dewasa, orang tua nantinya. Ya
khususnya untuk laki-laki nanti akan menjadi kepala keluarga, harus bisa misalkan menentukan keputusan dengan resiko apa saja, pertimbangan apa saja, itu sudah harus mulai dilatih misalkan. Atau misalkan wanita juga sebagai ratu di dalam rumah tangganya, bagaimana agar suasana rumah tangganya itu bisa nyaman, happy, karena memang wanita itu dari apa yang aku pelajari itu adalah sumber apa ya namanya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi intinya kita selalu memantapkan diri, mengeksplor diri, aktualisasi diri, dan juga lebih familiar dengan apa peran kita setelah menikah, dan pastinya mempelajari ilmu-ilmu lain yang mungkin yang bisa menjadi support kita dan bisa dipersiapkan untuk depannya, misalkan parenting, atau misalkan kita kira-kira melihat pengalaman dari orang-orang yang sudah menikah juga seperti itu, bagaimana mereka mengurus anaknya, misalkan khusus aku untuk yang wanita karir itu bagaimana agar komunikasi dengan anak tetap terjaga, karena memang yang nomor satu untuk aku khususnya, dan apalagi aku yang nanti akan menjadi seorang ibu, itu adalah anak. Seperti itu ya, mungkin itu saja sharing dari aku. Di sini aku bukan siapa-siapa ya teman-teman, aku hanyalah manusia biasa yang hanya ingin sharing di YouTube-nya teman aku, di channelnya teman aku ini, dan semoga dengan sharing ini aku bisa kita bisa lebih lebih banyak memberikan manfaat mungkin. Mungkin itu dulu teman-teman, terima kasih.